Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Erlisa Saraswati hari ini hadir pada acara Suara Sriwijaya untuk membahas isu-isu terkini mengenai yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya serta Sumatera Selatan. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Palembang. Oleh karena itu dalam diskusi kali ini kami akan memantik diskusi mengenai reaktualisasi jati diri serta nilai-nilai keluhuran di Sumatera Selatan. Dari mana Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki sejarah panjang keberadaannya, di mana dulu merupakan pusat dari kerajaan Buddha maritim ternama di Nusantara, dan sampai saat ini nilai-nilai keluhuran Sriwijaya tetap berlangsung di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat modern saat ini. Oleh karena itu, saat ini saya sudah kehadiran 3 orang narasumber yang merupakan pakar di bidangnya. Yang pertama saya akan kenalkan Bapak Dr. Wahyu Rizky Adivani, selaku peneliti atau di bagian epigrafi ya Pak? Ya, siap. BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat siang Bapak Wahyu. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di acara ini ya Pak? Ya, oke. Baik, yang kedua adalah Bapak Dr. Dadang H. Purnama, M.Hum, yang juga merupakan seorang antropolog, juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsri. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya merupakan seorang sejarawan. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang seorang sejarawan dalam mengulik mengenai sejarah Kota Palembang atau Sumatera Selatan ya, Bapak Dr. Dedi Irwanto M.Hum. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pemirsa juga dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Ya, nanti kita akan melakukan sesi interaktif bersama pemirsa dan yang ada di rumah maupun yang ada di studio seperti itu. Oke, kita akan langsung kepada pertanyaan pertama mungkin ya Pak ya, pada sesi diskusi kali ini. Kita berbicara mengenai reaktualisasi jati diri dan keluhuran nilai-nilai budaya di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kalau dari sisi ini kan Bapak semua adalah dari sisi akademisi dan background yang berbeda seperti itu ya. Ada sejarawan, ada antropolog dan juga dari sisi arkeolog seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya jati diri Sumatera Selatan itu di saat ini yang masih eksis ataupun yang memang harus kita gali seperti itu. Mungkin bisa dari Bapak Wahyu. Saya dulu ya. Boleh Pak, silakan. Ya, selamat sore. Sore. Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi arkeologi, karena kita terkait dengan prasasti, karena basic saya epigrafi, ya, sebenarnya banyak yang harus kita pahami dari isi yang terkandung dalam sebuah prasasti Sriwijaya. Misalnya pertama tentang toleransi, dalam arti toleransi beragama, seperti pada prasasti-prasasti kutukan yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan, tidak hanya di Kota Palembang ya dan Sumatera Selatan. Nah, prasasti-prasasti itu memberikan kita sebuah bagaimana sih kehidupan di Sriwijaya dahulu dengan sistem keagamaannya. Jadi Sriwijaya itu tidak memaksakan agamanya ke dalam agama orang lain yang dijajahnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan karena banyak pemberontakan memang di masa-masa Sriwijaya itu. Jadi memang setiap prasasti-prasasti Sriwijaya selalu bilang bahwa semacam negosiasi, musyawarah mufakat, dan itu tercermin dalam prasasti-prasasti Sapatanya itu, Mbak.
Oke. Mulai dari Kota Kapur, termasuk juga Telaga Batu yang ada di Kota Palembang. Terus yang kalau di Jambi kan ada Karangbrahi dan kalau di selatan ada Palas Pasemah dan Bungku. Seperti itu. Jadi memang rutenya itu. Nah, itu kekuatan-kekuatan itu atau isi dari itu yang harus kita pupuk lagi sekarang kan karena sudah mulai hilang rasa toleransi, musyawarahnya bagaimana sekarang udah hilang, udah sibuk dengan era globalisasi dia. Mungkin itu. Ya. Berarti bersumber dari prasasti yang memang ditemukan pada masa peninggalan Kerajaan Sriwijaya ya Pak, yang masih ada sampai saat ini ya Pak, bukti secara evidence base-nya. Baik, terima kasih Pak Dr. Wahyu. Selanjutnya Pak Dadang, kira-kira gimana Pak dari sisi antropolog atau sosiolog? Ya, terima kasih. Saya ingin menelusurinya dari pembentukan identitas masyarakat Sumatera Selatan terlebih dahulu ya. Kalau tadi Mas Wahyu sudah mencoba mengidentifikasi dari jejak kedatuan ya Sriwijaya ya. Kedatuan Sriwijaya. Dalam pemikiran saya, identitas masyarakat Sumatera Selatan itu tidak hanya berjejak pada kedatuan Sriwijaya, tetapi juga pada konsep Batanghari 9. Dan ini bagi saya menjadi sangat penting karena kalau kita lihat dari katakanlah kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Selatan tidak terlepas dari kehidupan sungai, artinya riverine culture gitu ya. Nah, buktinya apa sih? Ya, pengetahuan masyarakat Sumatera Selatan selalu dikaitkan dengan sistem istilah atau penamaan atau topomini dari keberadaan sungai tersebut. Kita mengenal istilah hulu dan hilir yang sebenarnya secara harfiah itu menunjukkan daerah atas sungai itu daerah hulu, kemudian daerah bawahnya adalah hilir. Gitu. Tapi kemudian juga itu menjadi pembagian wilayah yang secara luas mengarah pada orientasi sungai itu. Meskipun pada perkembangannya mungkin nanti Pak Dedi bisa menjelaskan yang namanya hulu hilir menjadi konsep politik gitu ya. Nah, gitu. Tapi kita lihat juga selain hulu hilir kita bisa melihat penamaan yang berhubungan dengan misalnya darat dan laut yang mengidentifikasikan pada katakanlah daerah orientasi sungai itu. Jadi kalau saya cerita misalnya di Sumatera Selatan orang cenderung orientasi arahnya adalah ke sungai gitu ya. Jadi kalau saya bertanya misalkan di mana letak Universitas Sriwijaya, Indralaya Pak, pasti akan merujuk kepada jawabannya hulu atau hilir ya, darat atau laut, sehingga ada nama Kenton Laut gitu kan, seperti itu. Walaupun jauh dari walaupun laut jauh ya Pak dari laut kita. ya, dalam artian sungai. Nah, itu kan menunjukkan suatu pengetahuan yang memang sebagai hasil proses pengalaman dari masyarakat Sumatera Selatan yang memang hidupnya tidak terlepas dari sungai. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya Melayu. Gitu ya. Kebudayaan Melayu identik dengan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, dari tiga identitas itulah yang kemudian mengerucut menjadi suatu identitas masyarakat Sumatera Selatan. Hanya saja yang namanya identitas atau kata jati diri masyarakat Sumatera Selatan ini tidak statis, selalu berubah, dinamis, gitu ya. Nah, karena dinamis ya tentu saja kemudian akan mengalami perubahan, ya, gitu ya. Dan selalu menjadi proses terus berubah sehingga bagi saya yang namanya identitas atau jati diri itu adalah selalu kalau saya meminjam istilah Stuart Hall itu cultural identity as a becoming, selalu menjadi, tidak akan pernah tetap berwujud sesuatu yang seperti katakanlah sekarang ini. Demikian juga dengan proses identitas dari masyarakat Sumatera Selatan, selalu akan mengalami perubahan. Seperti apa perubahannya sekarang, ya tentu saja juga harus diperhitungkan atau mempertimbangkan katakanlah tantangan globalisasi yang saat ini sedang berlangsung. Mau tidak mau, gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam konteks ini maka tentu saja pengaruh globalisasi yang menghomogenisasikan kebudayaan menjadi kebudayaan global itu akan berpengaruh terhadap identitas masyarakat Sumatera Selatan itu. Nah, kalau sudah seperti ini, pada akhirnya saya meminjam istilah Pak Dedi, siapa kita? Gitu. Siapa kita? Nah, itu kan. Nah, dalam konteks ini maka perlu yang namanya
reaktualisasi tadi. Reaktualisasi untuk Mau mengembalikan. kemana sih sebenarnya identitas masyarakat Sumatera Selatan ini dengan katalah memori kolektif yang ada, yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang berasal dari kedatuan Sriwijaya, kondisi lingkungan yang letak geografisnya terdiri dari sungai maupun dari identitas kemelayuannya. Saya kira itu ya. Ya, penting menarik ya Pak, dari sisi sosiolog tadi ya juga sempat disampaikan bahwa adanya kita ini di tengah arus globalisasi ya, intinya adalah bagaimana tetap bertahan kelokalan ini di tengah arus globalisasi, nilai-nilai tersebut harus tetap dijaga. Oke, kita akan membahas dari segi sejarawan, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan dulu pariwara berikut ini. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Prabu mulai. Prima. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Oke. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Suara Sriwijaya. Anda masih tepat dengan tema dengan tema reaktualisasi jati diri nilai dan nilai budaya Sumatera Selatan. Anda juga dapat bergabung, pemirsa dapat bergabung di line telepon 0711 313 454. Oke, kita langsung pada narasumber yang ketiga ya Pak, tadi mungkin terpotong sedikit, masih berbicara mengenai jati diri Sumatera Selatan yang seperti apa Pak untuk kita akan gali saat ini. Ya, pertama dari perspektif historis, pertanyaan mendasar bagi kita ketika berbicara tentang Sumatera Selatan itu adalah siapa kita sebetulnya ya. Nah, ini persoalan identitas ya. Ketika berbicara soal persoalan identitas sebetulnya ketika keluar kita tidak terlalu dikenal sebagai Sumatera Selatan, tapi lebih dikenal sebagai orang Palembang atau wong Palembang. Nah, mungkin ini karena Sumatera Selatan itu lebih mudah, artinya kata Sumatera Selatan ini lebih mudah
munculnya dibandingkan dengan kata Palembang yang sudah lebih tua. Jadi orang lebih mengenal masyarakat Sumatera Selatan atau budaya Sumatera Selatan ini sebagai budaya Palembang. Budaya Palembang. Dan tidak lepas memang dari zaman Sriwijaya, kemudian Kesultanan Palembang dan masa kolonial itu, ya kita dikenal sebagai dengan nama Kesultanan Palembang, kemudian Keresidenan Palembang. Sementara nama Sumatera Selatan baru muncul di masa-masa akhir kolonial sekitar tahun 1931. Kemudian itu sudah mulai diusulkan untuk pembentukan Provinsi Sumatera Selatan yang dirintis sejak tahun 1919. Walaupun itu gagal di masa kolonial karena persoalan populasi penduduk. Nah, nama Sumatera Selatan itu sendiri sebagai sebuah kesatuan wilayah dan kesatuan politis serta budaya itu baru muncul di sekitar tahun 1946. Ya, tepatnya 15 Mei 1946, sehingga 15 Mei itu dijadikan hari ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu sebetulnya kita masih dalam subprovinsi, artinya secara luas Provinsi Sumatera dan Sumatera Selatan ditempatkan sebagai subprovinsi Sumatera Selatan. Nah, nama Provinsi Sumatera Selatan itu secara resmi sebenarnya baru lahir ketika tahun 1948, ketika keluar Undang-Undang Nomor 3 tahun 1948 yang menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan itu kemudian dibagi ke dalam tiga provinsi. Provinsi Sumatera Tengah, kemudian Provinsi Sumatera Barat, dan kemudian Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sejak itu kemudian nama Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi dalam identitasnya sebetulnya kalau berbicara dari perspektif historis kita tidak lepas dari seperti kata Pak Dadang tadi, persoalan riparian culture, artinya budaya sungai. Budaya sungai. Iya. Dan budaya sungai itu tidak lepas dari kondisi alam Sumatera Selatan, di mana sebelum abad ke-20 sebetulnya kita ini adalah manusia yang terpisah satu sama lain. Karena sungai selain membentuk atau sebagai alat transportasi dan penghubung, jadi untuk kita bermigrasi atau sebagainya, tetapi juga sebagai pemisah. Oke Pak, baik. Ini menarik juga ya Pak. Kita kan dikenal sebagai tadi adalah masyarakat dengan budaya sungai pada secara historisnya ya. Tapi juga secara historis kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim ya. Walaupun ibu kotanya ini berada di Palembang yang notabene adalah daratan seperti itu. Nah, bagaimana Sriwijaya pada saat itu bisa menjadi kekuatan maritim yang memang lumayan dikenal lah ya pada saat itu di Nusantara walaupun dan di luar seperti itu. Dengan budaya sungainya tadi. Mungkin dari Pak Dadang dulu, bagaimana Pak? Ya, Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim ya, artinya memang sudah sangat terkenal bahwa yang namanya kerajaan Sriwijaya itu memiliki kekuatan di katakanlah budaya sungai. Dalam kebudayaan sungai itu tentu saja kemudian kita bisa melihat sekarang jejaknya adalah bagaimana sisa-sisa katakanlah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya yang maritim ini. Nah, salah satunya misalkan bagaimana bentuk rumah ya tradisional ya, kalau kita jalan ke pagar alam, rumah bersemah, rumah bari itu sebenarnya atapnya tuh bahkan bukan hanya atap, fasade gitu ya dari rumah limas itu ya, artinya bangunan fisik dari rumah limas itu merepresentasikan itu sungai, perahu gitu ya. Nah, itu perahu. Jadi atapnya itu yang melengkung itu ya, seperti pelana kuda itu sebenarnya merepresentasikan atap dari perahu gitu. Ruang tengahnya atau di dalamnya itu adalah tempat perahu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kerajaan maritim adalah kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Ya. Bagaimana kita juga melihat Sungai Musi misalnya. Sungai Musi bukan hanya sekedar tadi benar dikatakan oleh Pak Dedi bukan sekedar alat transportasi, tapi di situ juga adalah bagian dari kehidupan
masyarakat Sumatera Selatan sekarang. Dan itu juga merupakan petunjuk atau penanda bagaimana kerajaan Sriwijaya itu betul-betul merupakan kerajaan maritim. Ya. Rumah-rumah di sepanjang sungai, ya, rumah-rumah gudang, kalau ada rumah limas juga sekitar situ ya, itu menunjukkan bagian yang tidak terlepaskan dari kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Oke, baik. Kalau dari sisi arkeolog ya Pak, peninggalan mungkin prasasti memang yang menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar pada saat itu, gimana Pak? Secara ininya, saya rasa tidak hanya prasasti ya, memang ada. Sebenarnya ada relief di Borobudur juga menyatakan itu ada. Jadi perahu-perahu di zaman kedatuan Sriwijaya itu ya seperti perahu-perahu besar untuk yang melintasi samudra. Kalau di kami dulu di Balai Arkeologi Sumatera Selatan banyak menemukan sisa-sisa bekas perahu itu, terutama paling banyak di daerah pantai timur. Daerah Pantai Timur Sumatera Selatan. Ya, terkait itu ya memang kenapa dia menjadi kuat Sriwijaya itu ketimbang kerajaan-kerajaan kecil lain yang sejaman. Karena memang saat itu Sriwijaya langsung istilahnya mengkoloni daerah-daerah yang dianggap dia nanti bakalan apa, kalau kita bilang itu penyamun. Daerah penyamun, terus yang keras, misalnya salah satunya Kota Kapur misalnya. Daerah itu ditaklukkan oleh Sriwijaya karena memang daerah itu adalah urat nadinya Selat Bangka. Jadi orang mau lewat itu kan lewat situ, lewat Selat Bangka. Jadi Sriwijaya harus ada pos nih paling tidak di situ untuk menjaga. Terus kalau di atas di Karangbrahi ya seperti itu juga, karena memang bukti terakhir dari kami dari arkeologi ditemukan batu bata kan sisa di daerah kuburan di daerah Karangbrahi itu. Ya itu dia di tepi sungai. Ya, memang rata-rata ya lewat sungai karena memang dulu terutama Musi ini adalah urat nadinya. Jadi jalur masuk, jalur keluar mau ke mana-mana. Nah, Sriwijaya kuatnya khususnya untuk di Malaka ini. Karena Selat Malaka ini adalah selat vital ketika orang-orang Cina yang ingin berdagang, perdagangan, ketimbang dia memutari Pulau Sumatera kan terlalu jauh, jadi dia melewati Selat Malaka itu. Oke. Ya menarik juga ya Pak. Jadi walaupun kita di Sriwijaya ini daerah Palembang ya terutama merupakan daratan, tapi juga ini merupakan kerajaan maritim terbesar gitu ya. Karena wilayahnya juga tadi dikatakan sampai Semenanjung Malaya ya. Sebenarnya sampai Thailand, Filipina, Kalimantan, Sulawesi itu sampai sana dia. Jadi penyebarannya Sriwijaya itu. Nanti di zaman Majapahit itu dibesarkan oleh Majapahit lagi sampai ke daerah timur. Nah, berbicara kita tadi sudah mengulik di masa lampaunya ya. Kita berbicara reaktualisasi, kita juga akan masuk bagaimana mensinkronkan sejarah masa lalu dengan kondisi saat ini seperti itu ya Pak. Kira-kira nilai-nilai budaya atau nilai-nilai jati diri masa lalu yang masih relevan sampai saat ini, mungkin pada zaman kedatuan ataupun masih zaman kerajaan. Bentuknya kedatuan tadi Pak ya? Ya, kedatuan. Ya itu apa yang masih relevan hingga saat ini menurut Bapak? Saya pikir ada sebuah hal yang menarik bahwa sebetulnya pertama kita punya budaya air. Budaya air, kemudian budaya air ini sebetulnya yang menyebabkan Sriwijaya itu dipandang sebagai kerajaan maritim. Sebetulnya secara geografis Sriwijaya itu tidak terletak di pinggir laut, tapi jauh masuk ke sungai. Tapi sebetulnya orientasi ke laut itu yang menjadikan Sriwijaya ini sebagai sebuah kerajaan maritim. Jadi walaupun Sriwijaya kemudian kota Palembang itu terletak jauh di pinggir laut, tapi orientasi mereka terhadap laut itu sangat kuat sekali. Sehingga kemudian kita misalnya bisa melihat bahwa orang Palembang atau Sumatera Selatan itu punya dua pandangan. Apa yang disebut dengan outward looking, artinya berpandangan keluar, kemudian juga apa yang disebut dengan inward looking, berpandangan juga ke dalam. Kalau berpandangan keluar itu kemudian kita menyebabkan kita menjadi manusia yang sangat toleransi di Sumatera Selatan ini. Jadi ini yang kemudian menyebabkan misalnya orang-orang asing seperti
timur asing lainnya atau orang-orang Cina, Arab itu sangat betah di kota Palembang karena toleransi kita sangat tinggi, termasuk ketika datang para migran dari Jawa yang kemudian membentuk atau mendirikan Kesultanan Palembang ya, kita sangat welcome sekali manusia Sumatera Selatan ini. Dan itu juga bagian dari budaya air menurut saya. Karena di air kita sangat menjadi manusia yang cair. Seperti air artinya mengalir. Dan kemudian juga manusia air itu juga menjadi manusia yang sangat ulet karena untuk modal transportasi air itu kan melawan arus juga membutuhkan sebuah keuletan. Iya, saya sempat mendengar kemarin itu mengenai untuk menghidupkan kembali marga ya Pak. Ya. Nah itu pun terbentuk dari budaya air itu ya Pak, marga. Budaya air ya. Jadi karena kita ini Sumatera Selatan ini sangat luas sekali. Dan kemudian keluasan Sumatera itu sebenarnya terpisah-pisah oleh sungai-sungai yang membentuk kita. Nah kemudian keluasan dan kemudian letak yang sangat sulit inilah yang kemudian menyebabkan hampir seluruh kekuasaan di Sumatera Selatan pada masa lampau itu membentuk apa yang disebut dengan marga ini. Marga itu adalah sebuah daerah otonom. Jadi kita bukan saja berbicara tentang desa atau marga, tapi ini sebuah daerah otonom yang sebetulnya sangat berdiri sendiri gitu. Jadi sangat mandiri dan kemudian dia langsung berhadapan dengan masyarakat, kemudian mereka hanya bertanggung jawab dengan atasan gitu ketika melapor ke kesultanan atau ke pemerintahan Belanda pada masa itu. Nah, sayangnya saat ini pemerintahan marga yang sebetulnya bukan saja sebuah pemerintahan politis, jadi bukan saja pemerintahan politik, tapi dia sebuah pemerintahan yang bersifat adat. Nah, ketika marga ini hilang, ya otomatis adat Sumatera Selatan juga tergerus. Artinya ketika berganti dari marga ke desa, ya pemerintahan desa hanya sebuah bentuk pemerintahan administratif, kemudian tidak mengurusi persoalan lembaga adat atau pemerintahan adat di Sumatera Selatan. Kalau dari sisi antropolog atau sosiolog Pak, mungkin nggak untuk kita menghidupkan kembali marga di tengah kehidupan bermasyarakat di Sumsel terutama Pak, untuk marga ini seperti apa? Ya, saya memandangnya seperti ini ya. Sangat tergantung dari memori kolektif dari masyarakat Sumatera Selatan itu. Ya. Karena bagaimanapun kalau misalnya kita ingin masuk kembali ke sistem pemerintahan marga, ya, apakah masyarakat Sumatera Selatan ini punya ingatan kolektif nggak mengenai sistem pemerintahan marga tersebut? Ya, dan kemudian lain mungkin saja generasi sekarang kalau saya tanya misalnya mengenal nggak apa itu sistem pemerintahan marga? Gitu kan? Nah, artinya memori kolektif ini menjadi penting ya dalam upaya untuk merekonstruksi ya nilai-nilai budaya sebagai bagian dari jati diri masyarakat Sumatera Selatan, termasuk dalam hal ini adalah sistem pemerintahan marga gitu ya. Nah, memori kolektif ini akan menunjukkan juga sebenarnya dalam memori kolektif juga ada secara implisit impian-impian dari individu yang bermemori kolektif tadi. Impian-impian yang mungkin juga sudah tidak lagi relevan dengan katakanlah sistem pemerintahan marga. Nah, oleh karena itu kemudian dalam pemahaman saya ya kita tidak perlu gitu ya kembali ke sistem marga dalam pengertian balikin tuh gitu kan kayak lagunya Kakak gitu. Balikin. Nah, itu ya, balikin gitu ya. Tapi bagaimana kita ya membuat spirit yang ada dalam sistem pemerintahan marga itu bisa diimplementasikan pada sistem pemerintahan yang paling kecil sekalipun misalkan desa di Sumatera Selatan ini. Itu yang penting. Bentuk pemerintahan marganya mungkin sudah tidak kurang relevan lagi, tapi yang penting spirit nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem pemerintahan marga seperti yang tadi dikatakan, demokrasi ya dan sebagainya itu masih relevan. Nah, itulah yang kemudian kita harus bentuk dengan kemasan yang saya istilahkan merupakan hibrida
ya, hibriditas dari identitas dari saya kira itu. Itu menarik, Pak. Saya nanti akan kembali bertanya mengenai hibrida identitas, tapi sebelumnya kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa.
terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Suara Sriwijaya, masih dengan tema diskusi reaktualisasi jati diri dan nilai-nilai keluhuran Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, saya kembali mengingatkan Anda dapat bergabung bersama kami dalam line telepon 0711313454. Silakan menelpon ke line tersebut, nanti kita akan berdiskusi lagi bersama para narasumber. Tadi terakhir kita berbicara mengenai hibrida identitas. Oke, ini adalah satu konsep yang menarik ya Pak. Ini yang menjadi pertanyaan saya juga, hibrida identitas. Bagaimana tetap melokalkan nilai di tengah-tengah gempuran arus global seperti itu ya, tetap ada jati dirinya. Nah, yang saya akan bertanya kepada Bapak Wahyu selaku arkeolog ya. Ini kita berbicara, kalau misalnya arkeolog kita berbicara bukti-bukti evidence gitu ya Pak. Karena memang ini yang menjadi buktinya gitu ya. Ini yang menjadi dasar kalau misalnya seorang arkeolog itu untuk memberikan suatu fakta. Nah, bagaimana dari bukti-bukti penemuan-penemuan prasasti yang selama ini sudah dikumpulkan dalam melihat sisa-sisa kerajaan Sriwijaya itu yang menunjukkan mengenai keragaman budaya yang ada di Sriwijaya, ataupun dengan masyarakat yang tadi dibilangnya adalah masyarakat sungai, yang menunjukkan masyarakat sungai ataupun masyarakat sebagai kerajaan maritim ini. Bukti-bukti sejarah, bukti-bukti arkeologinya seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang bukti terkait prasasti yang menunjukkan langsung misalnya, ya ada beberapa, misalnya seperti prasasti Telaga Batu. Telaga Batu itu kan persumpahan Sriwijaya atas pemerintahannya sendiri. Kalau saya boleh bilang itu pemerintahan sendiri. Misalnya mulai dari Yuwaraya, Putra Raja sampai ke Buruh. Di salah satu diantaranya ada kutukan terhadap nahkoda kapal. Nah, berarti kan itu terkaitnya ke dunianya pasti dunia perkapalan atau maritim seperti itu. Yang kedua, di relief gambar Borobudur itu, kalau kita lihat itu kan Borobudur itu kan cerita untuk seseorang, mulai dari tingkat bawah sampai ke budaya seperti apa. Nah, salah satunya diantaranya ya ada yang karena antara Mataram kuno yang mendirikan Borobudur dengan Sriwijaya itu satu masa, jadi di abad 8. Jadi ya kapalnya sudah tergambarkan dalam salah satu relief di sana yang menjadi acuan nanti teman-teman untuk membuat ini loh kapal Sriwijaya yang besar dan megah. Di dalam prasasti itu kemarin sempat mendengar bahwa ada kutukan juga ancaman ya Pak ya. Nah itu kutukan dan ancamannya seperti apa sih sebenarnya yang tertulis di dalam prasasti itu, yang merupakan mungkin bagian dari jati diri atau nilai-nilai luhur Sumatera Selatan itu seperti apa Pak? Ya, kutukan di Sapata itu kan atau kutukan. Ada juga yang bilang ini tata tertib Sriwijaya untuk daerah yang dijajahnya atau yang dikuasainya. Ya, salah satu kutukan yang termuat, dan menurut kita kutukan itu agak kasar karena memang baunya. Jadi misalnya maka gila, membuat orang tidak waras lagi seperti itu. Kutukan secara tidak langsung yang tertuju langsung ke masyarakat. Jadi memang Sapata itu selain kutukan itu ada aturan yang harus ditaati oleh pemerintah yang di daerah yang di bawah jajahan Sriwijaya. Oke, menarik sekali Pak. Mungkin sebelum kita lanjut, kita coba buka diskusi atau forum kepada pemirsa yang ada di studio. Silakan teman-teman mahasiswa. Ya. Sebutkan nama. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Pratama. Ya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya di sini, sekiranya nilai-nilai apa saja kehidupan bermasyarakat pada zaman Kerajaan Sriwijaya yang sekiranya masih relevan dan dapat kita aktualisasikan pada kehidupan bermasyarakat pada saat ini? Sekiranya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, ya.
ini tadi sempat juga ya, kita sudah sedikit membahas mungkin nilai-nilai apa yang masih relevan hingga saat ini dari zaman Kerajaan Sriwijaya hingga saat ini. Mungkin dari Bapak Wahyu terlebih dahulu. Bapak Dedi selaku sejarawan. Baik, pertama menurut saya jati diri ya. Jati diri dan nilai-nilai luhur itu dari masa ke masa itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah. Kita masih tetap. Tetapi sebenarnya pertanyaan dari Nanda Pratama tadi menurut saya adalah bahwa kita sebetulnya di dalam menjaga nilai-nilai luhur dan jati diri ini sekarang sebuah konsep yang sebetulnya agak lepas dari kita adalah persoalan aturan. Seperti yang ada di dalam prasasti di masa Sriwijaya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sebetulnya budaya sungai itu adalah budaya manusia bebas menurut saya. Jadi Sumatera Selatan ini adalah orang manusia bebas. Tidak banyak yang bisa secara pemikiran kita tidak pernah terkungkung. Sebagai contoh pun kadang-kadang kita tidak mau dalam sistem keluarga misalnya saat ini ya kita tidak mau mengakui kebesaran seseorang. Katakanlah misalnya ada keluarganya yang jadi pejabat, ya kita belum tentu manusia Sumatera Selatan itu mau meminta bantuan dengan pejabat. Lebih baik kita mandiri sendiri kan, kebanyakan macam itu. Artinya itu betul-betul manusia bebas. Tetapi di dalam perspektif historis persoalan sebagai manusia bebas inilah yang kemudian melahirkan banyak aturan. Walaupun aturan itu bukan berupa sanksi hukum secara administratif, tapi lebih banyak memainkan sanksi hukum secara sosial, seperti di masa Sriwijaya, termasuk di masa Kesultanan dan di masa kolonial. Dan ini yang sebetulnya hilang, sanksi sosial seperti di masa dulu itu yang sebetulnya hilang. Padahal sebetulnya kita juga seperti diistilahkan oleh Pak Dadang tadi, di dalam setiap masa itu pasti menghadapi persoalan hybrid identitas tadi, persoalan ketika muncul gelombang-gelombang budaya yang masuk ke Sumatera Selatan. Di masa kolonial pun menurut saya itu jauh lebih besar juga atau hampir sama dengan masa sekarang. Misalnya ketika kota Palembang itu dijadikan sebuah kota modern, itu modernisme melanda hampir seluruh masyarakat kota Palembang. Tetapi sayangnya kalau di masa dulu itu bisa dijaga misalnya dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya aturan-aturan marga masih ketat. Nah kalau sekarang itu aturan-aturan ini yang agak longgar. Termasuk dalam keluarga juga misalnya. Kita kadang-kadang terlalu longgar membuat aturan dengan anak. Walaupun sebetulnya itu bukan sanksi untuk mereka. Tapi untuk menjaga supaya tindak mereka bisa dibatasi. Intinya dari prarata sosial terkecil dari keluarga ya. Dari keluarga. Dari keluarga bagaimana untuk menanamkan nilai tersebut nilai-nilai keluhuran tadi ya Pak ya. Saya teringat perkataan filsuf yang mengatakan people are condemned to be free. Jadi sebenarnya orang tuh terkutuk buat jadi bebas ya. Nah ini mungkin sejalan dengan pemikiran pada saat itu gitu ya. Mungkin dari Pak Dadang ada yang mungkin bisa disampaikan Pak. Bagaimana Pak kalau dari mengenai nilai-nilai luhur apa saja sih ya yang masih katakanlah relevan dengan saat ini, terutama nilai-nilai luhur yang berasal dari Kedatuan Sriwijaya. Sebenarnya banyak ya. Tadi sudah sempat dikupas bahwa Kedatuan Sriwijaya adalah kedatuan maritim berbasis pada sungai. Nah, masyarakat sungai adalah masyarakat yang biasanya menghadapi suatu katakanlah gelombang yang sangat kuat. Nah, ciri-ciri pada masyarakat sungai diantaranya adalah keuletan. Nah, ini yang muncul pada diri Kedatuan Sriwijaya ini. Keuletan yang muncul pada masyarakat pada zaman Kedatuan Sriwijaya itu masih relevan dengan saat ini. Ya, demikian juga keluasan. Dan jangan lupa, masyarakat pada masa Kedatuan Sriwijaya itu adalah masyarakat yang egaliter, saya katakan seperti itu. Atau lebih tepatnya mungkin masyarakat demokratis. Gitu ya. Nah, bagaimana keterbukaan dalam berbeda pandangan itu dimungkinkan. Gitu ya. Nah ini
relevan dengan konsep-konsep demokrasi sekarang ya. Kalau konsep demokrasi sekarang lebih banyak mengambil dari konsepnya Barat, tapi sebenarnya pada masyarakat zaman kedatuan Sriwijaya itu sudah ada ya. Kemudian juga masalah-masalah katakanlah satu lagi bagaimana mekanisme konflik ya itu dilakukan gitu. Nah itu sampai saat ini masih sangat relevan dan masih banyak lagi nilai-nilai yang sebenarnya bisa kita aplikasikan pada saat ini tanpa harus selalu mengadopsi ya nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat Barat gitu ya. Saya kira itu ya. Ya, untuk memprotek itu ya Pak dari masyarakat. Jadi modernisasi itu bukan selalu bersifat kebaratan, westernisasi. Modernisasi is not westernisasi is not is a globalization seperti itu ya Pak ya. Oke. Nanti kita akan lanjut, tapi kita akan simak dulu pariwara yang berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya di acara Suara Sriwijaya, masih dengan tema reaktualisasi nilai-nilai luhur dan juga budaya di Sumatera Selatan. Kita sudah sampai di termin ujung acara. Saat ini saya akan menanyakan kesimpulan atau closing, mungkin ya Pak, closing statement. Bagaimana untuk menciptakan tadi sesuai tema kita, reaktualisasi budaya dan nilai luhur di Sumatera Selatan. Mungkin berurutan dari Bapak Dr. Wahyu, silakan Pak. Identitas itu harus dari pribadi dulu. Munculnya harus dari pribadi. Kalau dari kita sendiri kita nggak mau, ya susah. Jadi mulai dari setelah itu ada keluarga, teman, kerabat, baru ke masyarakat. Itu yang ini. Dan satu lagi yang saya ingin tegaskan lagi terkait dengan Sriwijaya. Ini yang selalu menjadi ini ya, bahwa Sriwijaya itu bukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja, tetapi adalah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Silakan Pak Dadang. Ya, pertama bahwa untuk mereaktualisasi jati diri Sumatera Selatan diperlukan ketahanan budaya. Ketahanan budaya. Ketahanan budaya itu bisa muncul kalau memiliki ekosistem kebudayaan yang memang mendukung terhadap munculnya ketahanan budaya itu. Ekosistem kebudayaan
akan mempengaruhi bagaimana suatu tindakan-tindakan individu di dalamnya, dan itu merupakan jati diri dari Sumatera Selatan dalam suatu lingkungan yang betul-betul katakanlah memiliki ketahanan budaya yang tinggi meskipun di tengah-tengah gempuran tantangan globalisasi yang semakin meningkat. Saya kira itu ya. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak. Silakan, Bapak. Kalau saya melihatnya paling tidak ada dua hal yang harus kita bangun. Yang pertama adalah tadi betul kalau dilihat dari perspektif historis bahwa sebetulnya kita masih membutuhkan aturan. Jadi aturan itu untuk menjaga tatanan budaya yang ada, dan yang ini yang belum banyak gitu. Mulai dari aturan keluarga, kemudian aturan masyarakat, dan kemudian aturan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya mungkin walaupun semangatnya masih bisa dikembalikan, tapi saya berkeyakinan sebetulnya marga juga masih dibutuhkan di Sumatera Selatan untuk menjaga itu. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah bagaimana mewariskan, jadi mewariskan budaya atau kearifan-kearifan lokal sebagai bentuk dari budaya di Sumatera Selatan itu pada generasi muda. Generasi muda. Iya, ini yang tidak banyak kita lakukan saat ini ya. Salah satunya misalnya persoalan bahasa. Bahasa. Iya, saya yakin misalnya kalau kita punya kemauan untuk mengajarkan berbagai bahasa daerah di Sumatera Selatan. Cukup banyak ya, Pak? Ya, cukup banyak. Dan itu jalan masuk pertama gitu untuk memahami budaya adalah bahasa. Menurut saya. Iya, benar. Iya. Ini yang dilakukan misalnya di Jawa gitu. Kenapa di Sumatera Selatan tidak bisa dilakukan? Saya yakin dengan kemauan yang kuat, kuat, itu bisa dikembalikan. Oke. Iya, salah satunya juga di muatan lokal. Muatan lokal. Iya, pembelajaran muatan lokal kita kan diajarkan mulai dari tingkat SD sampai SMA. Tapi sayangnya muatan lokal yang diajarkan di Sumatera Selatan belum menyentuh. Ya, persoalan atau pewarisan budaya yang ada dan kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Ini yang mungkin harus kita pikirkan ke depan. Oke, baik, Pak. Ini ada satu pertanyaan titipan mungkin menarik ya, Pak ya. Sebelum closing itu saya sebenarnya sudah menyebutkan ini closing statement, tapi saya mau bertanya sedikit karena ini berkaitan dengan hari jadi Kota Palembang yang ke-1339 ya. Kemarin ini kita sempat membahas ini dengan cukup seru juga di acara diskusi budaya yang lampau mengenai tanggal ya. Tanggal hari jadi Kota Palembang. Ketika ini berubah dari tanggal 16 ke 17, saya cuma sedikit penasaran saja mumpung di sini ada para ahli ya. Bagaimana apabila hal itu nanti akan dilakukan gitu ya untuk merevisi tanggal tersebut, bagaimana sih untuk best practice-nya mungkin yang pernah dilakukan oleh kota-kota lain mungkin di Indonesia, atau ada nggak kasus serupa yang mungkin merevisi hari lahirnya atau tanggal jadi Kota Palembang ini sendiri gitu, Pak? Mungkin ada masukan? Ya. Ya. Saya dulu ya. Boleh, Pak, silakan Pak. Ya, kalau kita mau revisi ya silahkan saja. Yang pasti ada kesalahan yang dari tanggal 16 ke 17 seperti itu. Ya karena memang kalau itu kan dari Prasasti Kedukan Bukit. Yes. Prasasti Kedukan Bukit itu kan dari tanggal 11 Waisaka 604 dia berjalan sampai di Minanga di tanggal 5. Nah, tanggal 7 di bulan Jesta 604. Baru terakhir itu di tanggal berapa? Tanggal 5 bulan Asada 604. Jadi memang di situ yang harus kita garis bawahi yang di terakhir 5 Asada 604 itu di tanggal 16 Juni 16 Juni ya tadi ya. Oke, ini mungkin menjadi masukan untuk pemerintah ya, DPRD Kota Sumatera Provinsi Sumatera Selatan khususnya untuk Kota Palembang ya, untuk mungkin bisa menjadi revisi ke depannya untuk perbaikan tanggal hari jadi lahir Kota Palembang. Oke, Bapak, mungkin cukup sekian untuk perbincangan kita pada hari ini, kesempatan hari ini. Terima kasih, Bapak sudah hadir di tengah-tengah kami semua. Cukup sekian untuk perbincangan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Saya Erlisa Saraswati, pamit undur diri. Selamat siang.
Siap.